wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan limpahan kasih sayangnya yang begitu berlimpah, yang begitu banyak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan usia, nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat Islam, serta kita diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke majelis yang kita cintai ini, majelis yang begitu mulia, majelis yang insya Allah kita banggakan, dibanggakan oleh seluruh para malaikat. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki untuk bertolabul ilmi guna mericaj keimanan, meningkatkan ketakwaan kita, dan menambah ilmu serta wawasan kita guna meningkatkan amal soleh kita, insya Allah. Salawat serta salam kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri toladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga terlimpah curah pula kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan kelak di yaumil akhir Allah ridho kita memperoleh syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu kumaha damang sadayana, sararehat, sehat-sehat sadayana, semangat ya. Alhamdulillah saya bisa berada di sini lagi kembali membersamai Bapak dan Ibu yang dicintai Allah, yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini hari Sabtu 12 Dzulqa'dah 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2025 Masehi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh narasumber kita, guru kita Al-Ustadz Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG, yang akan membahas tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin yang bertemakan tentang Al-Kibar dan Al-Ujub. Nah, apa Al-Kibar dan Al-Ujub itu? Marilah kita simak bersama penjelasannya dari Pak Ustadz, dan juga kepada seluruh pemirsa TVDM dimanapun berada, selamat menyimak kajian hari Sabtu tentang kajian Riyadhus Shalihin, Al-Kibar dan Al-Ujub. Apa penjelasannya? Mari kita simak bersama dengan hati yang fokus, pikiran yang fokus, penglihatan dan pendengaran yang fokus. Semoga ilmunya sampai ke hati kita ya. Baiklah, kepada Pak Ustadz dipersilakan untuk menjelaskan, memberikan tausiahnya. Bismillah. Baik, terima kasih Teh Dewi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah para sepuh sekalian, jemaah yang Allah muliakan, Mahasiswa pengajian Jitu pengajian hari Sabtu yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Ramai FM bersama Darul Mutakin. Hari ini Sabtu 12 Dzulqa'dah 1443, Sabtu tanggal 10 di bulan Mei 2025, diselenggarakan di Gedung Dakwah Darul Mutakin T2 dan lantai 3. Wassalam pada semua jemaah yang hadir, juga jemaah yang ikut nonton di grup tempatnya, rumahnya masing-masing.
buat TVDM by Facebook DM streaming. Dan tema kajian kita kali ini adalah kiber atau sombong dan ujub, membanggakan diri, bagian dari Riyadhus Shalihin juz ke-72. Nanti ada tayangan penguatan kurang lebih sekitar 15 menit. Mohon diinformasikan di sekarang. Nanti gedung kita akan berubah di teater Darul Mutakhin. Akan gelap semuanya. Siluas nah dipoekan. Setelah penjelasan tentang al-kibar, tentang ujub, sebagai penguatan saya akan tayangkan film sejarah. Apakah itu mau dibijan ayeuna? Baik, ya Bu, kita mulai ngajinya. Apa temanya? Ini bagian dari Riyadhus Shalihin atau juz ke-72. Dalam juz 72 ini, ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada dua tema sekaligus. Al-kibar atau sombong, al-ujub membanggakan diri. Itu adilancek Bu. Sombong membanggakan diri, adilancek aja. Adi patut turun syirah atau saudara kembar, dua-duanya jelas musuh Allah. Ini termasuk dalam kelompok akhlakus sayyiat, akhlak yang jelek. Kebalikannya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Loh, kenapa dibahas kalau akhlak jelek? Penting. Dengan harapan telah tahu bahwa bagaimana bahayanya, ancamannya, bahkan azab siksaannya kepada orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Kita semua jadi mawas diri, hati-hati. Jangan memiliki sifat-sifat sombong dan ada beberapa subtema. Yang pertama, kita lihat dalam Al-Quran, larangan bersikap sombong. Ada dua ayat Bu, di dua tempat. Pertama Al-Isra surah 17 ayat 37. Yang kedua Luqman surah 31 ayat 18. Yang nonton TVDM materinya langsung bisa dilihat di layar. Bapak Ibu yang hadir di sini bisa lihat di fotokopian yang kami siapkan atau di depan di layar lebar. Yuk kita perhatikan ayatnya. Mas Kodat silakan. Pak Ustadz Kodat. Mic-nya pasti kena. Halaman 1. Akan disiapkan mic-nya di Ikhwan 1, Ahwat 1. Biar mudah komunikasinya. Cek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan tukhriqal arda wa la tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu
memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya Bu ya, mas saya tanpa ditafsirkan lebih detail pun maknanya sudah kita pahami. Intinya Allah Azza wa Jalla sangat wanti-wanti pada kita, awas hati-hati sebagai hamba yang beriman, jangan dihinggapi sikap sombong. Mangga Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Maknanya dengan membanggakan diri dengan potensi yang dimiliki. Mungkin karena dia punya harta yang banyak, pakaian bagus, rupawan, rupawati, cantik, asep, mungkin jabatan tinggi, kekuasaan, kekuatannya dahsyat. Jangan palakak pelekek, nanti palakak pelekek. Lak cangkeng hina punduk, asa aing uyah kidul. Ibu terus unia uyah kidul. Cik, sepuh naon teh uyah kidul. Asa aing uyah kidul. Aya uyah kaler meureunnya, uyah wetan. Nah, ambu wala tusyai khazdaka linnasi. Yang kedua, janganlah kalian memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Masya Allah, Quran demikian detail menjaga supaya kita jangan sampai menyakiti, menyinggung perasaan orang lain. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan ketahui innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, orang yang membanggakan diri. Artinya mafhum mukhalafah ayat ini, jikalau kita ngaku orang beriman tapi masih punya sifat-sifat sombong, sifat-sifat angkuh atau ujub perasaan, aku ini merasa wah dibanding yang lain, maka itu termasuk orang yang sangat dibenci oleh Allah. Poin kedua, nah kita masuk sejarah nih, kesombongan Qarun dan akibatnya. Silakan Pak Ustadz Kodat, halaman 2-nya. Kita simak Quran surah Al-Qasas surah 8 ayat 76. Ini detailnya sampai 81. Ya. Oh nggak ada ya Mas ya? Ini aja Mas. Di fotokopian tidak 100 ayatnya ya Bu, hanya terjemahannya saja, betul? Udah Mas, bagian ibu-ibu. Karena terjemah saja, silakan ibu-ibu baca terjemahnya. Kalau nggak salah 1 halaman penuh tuh. Ayat 76 sampai 81 ya, betul? Mangga, 82, silakan. Siapa ibu-ibu yang baca terjemahnya? Mangga, atau bagi 2, boleh. 76, 77, 78, 3 ayat ibu. Nanti 3 ayat berikutnya Bapak. Mangga Bu. 76, 77, 78 ini menerangkan tentang kesombongan Qarun dan akibatnya. Kita simak ayatnya. Adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. 6, 7. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baik
kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. 8. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Ya, cakap Bu. Bawa Pak. 9 sampai selesai. Angkat mic-nya sih Pak. Ibu sampai dipahami ya. Sambil dibaca, disimak, didengar, dipahami nih. Tentang kesombongan Korun dan akibatnya. Apa akibat yang Allah tibankan kepada Korun? Azab apa? Kita simak. Silakan ayat 79 Al-Qasas. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Ya, 80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. 1. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Nah, itu. Baik, saya akan cerita banyak tentang ayat tadi, tafsirnya nanti akan tonton film sejarahnya. Siapakah Qarun pada awalnya? Ya, kemudian dari kaya raya, dia hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam dan memang masih keponakan Nabi Musa. Dia hidup pada masa Fir'aun. Baik, kita simpan dulu sejarah Qarun dan penjelasan yang nanti dan tafsir. Lanjut poin ketiga Bu. Awas, hati-hati. Kesombongan akan jadi penghalang masuk surga. Wan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu qala bersabda Nabi, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa? Man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin, yakni tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya masih terdapat kesombongan kalaupun sebesar biji sawi. Sedikit aja. Ibu tahu biji sawi? Misqal darah itu dulu biji sawi itu pangletikna Pak. Ayeuna nama terjemahan Al-Jajalah itu famay ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin. Darah itu bukan biji sawi lagi. Ada yang lebih kecil dari biji sawi. Ibu ini ibu sepuh. Aun ai siki sawi teh. Baji atik, baca tu. Ambu atik, baca atik. Biji tosin kecil ya. Sekarang ada yang lebih kecil daripada itu, debu. Ada yang lebih kecil di debu, atom. Ada yang lebih di atom. Di misqal dzarrah itu artinya kalaupun sekecil banget kesombongan yang ada pada hati seorang, nanti pada yaumil qiyamah Rasul mengklaim la yadkhulul jannah, adu-adugan oge moal asup ka surga. Kalaupun dia ahli sholat, tukang tahajud, infak sedekah, haji bolak-balik tiap tahun, jihad, dakwah dan sebagainya, termasuk orang wafat di medan syahid. Ketika ada kesombongan dalam hatinya,
maka dia akan terhalang, tidak akan masuk surga. Itu saking bahayanya sombong. Kade Bu. Naras Bu, ibu badai ngaos, badai ka ulama, sok dangdos tara. Oh 2 jam. Cik. Nuju dangdos. Aya parosan di manahnya. Nuju ada melipen setir. Iya betul. Nuju ada. Serasa paling indah. Ditatap, diusap, asa pangmancung pada mengalalap ka jero. Serasa aku bangga. Osok itu? Osok, awas hati-hati. Bisi lebet al-ujub. Ucapkan alhamdulillah. Sahabat nanya, faqala rajul innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan. Wa na'luhu hasanan. Hasanah, ya Rasul, bagaimana jika ada seorang yang mengenakan kain yang bagus, bajunya bagus, necis, mahal, wangi. Wa na'luhu hasanah, alas kakinya pun, sendal, sepatu, slopnya pun bagus. Maksudnya, apakah itu termasuk sombong? Ibu kesini pakai baju bagus, punya mobil, pakai kendaraan, apakah itu termasuk sombong? Ulah. Palinter. Rasul bersabda, innallaha jamilun. Allah itu sesungguhnya Allah zat yang maha indah. Yuhibbul jamal, dan Allah sangat menyukai keindahan. Itu sombong. Lantas apa yang dimaksud sombong? Yang menjadikan kita diharamkan masuk surga. Nih, Rasul al-kibr, sombong itu adalah ada 2 cirinya. 1, batorul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran, ya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Awas hati-hati. Tidak mau menggunakan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Rujukannya lihat Al-Maidah 44, 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Bang siapa yang tidak mau menggunakan hukum dengan hukum-hukum yang telah Allah turunkan, dialah termasuk orang-orang kafir, dialah termasuk orang. Kenapa? Menolak kebenaran yang datangnya. Tes. Ngetes ya, Bu. Apakah ibu menerima andai kata suami ibu punya istri lagi? Ini bagus tes yang ringan ini. Pertanyaan kedua, apakah dalam Al-Quran suami dilarang punya istri lagi? Bolehkah suami punya istri lagi? Oh, mitarik. Kalau perasaan ibu menolak, sah-sah saja, itu perasaan seorang wanita. Tapi tidak boleh sampai menolak ketentuan hukum. Atas ya? Atas enggak? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulasa wa ruba'a, koma, tong titik baru koma. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai, lupa.
harus disukai ini kan. 2 atau 3 atau 4, bukan 2 tambah 4, nggak boleh, maksimal 4. Koma fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jikalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil di antara istri-istri kalian, maka cukuplah 1. Ini ketentuan nggak boleh tolak. Ih, sebel kan ayat eta cenah. Kufur. Faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum berarti bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun. Aikumul fasikun. Naudzubillah. Terima ya Allah. Tentang ibu belum siap, sampaikan pada suami, tapi jangan sampai menolak ketentuan Allah. Ibu-ibu, orang tua meninggal, datang hukum waris, ibu ridho enggak kalau anak laki-laki 2 bagian, ibu mangan sebagian? Alhamdulillah. Nah, pelebah dinya terus lulus dah. Awas kali-kali jangan saya mengatakan, nah ada beda-beda, mak, pah, ya anak abah, neng anak abah, beda-beda, sarua, awas hati-hati. Dengan menerima ketentuan hukum Allah, badai amis, badai pahit, mau ringan, mau berat, sambut dan ungkapan Al-Baqarah 286, sami' wa ato', maka insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Ketika belum bisa melaksanakan, jangan menolak. Berusaha untuk bisa melaksanakan. 1. Yang kedua, al-kibr itu batrul haq wa gomtun nas artinya merendahkan orang lain. Masya Allah. Rasa paling tinggi, ya, abdi mah S1, S2, S3, batu mah S-teler. Gak mau duduk berdampingan. Kalau ngaji kadinya lain level orang. Oh, level kita mah genset atuh. Kalau kita bukan nggak eksklusif. Naudzubillah. Merendahkan orang lain. Padahal di hadapan Allah Azza wa Jalla, ketahui, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah mah yakni orang yang paling bertakwa di antara. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan. Makanya nggak boleh sombong ketika kita jadi orang kaya, ketika kita punya ilmu yang tinggi, memiliki pangkat jabatan. Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Ketika mati, coba lihat, apakah ada perbedaan jenazah konglomerat dengan jenazah orang melarat? Gelarnya sama, mayit. Konglomerat disebut mayit, orang miskin mayit, jenderal mayit, kopral mayit, artis gelis mayit. Dan sama memasuki lahan tanah 1x2 meter, dikubur, ditincak sarua gitu. Insya Allah. Ini hebatnya Islam ya. Nah, 4. 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara pada yaumil kiamah. Artinya dia akan dikutuk, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan Bu? Pada hari kiamat. Pada kita tahu dari kiamat itu tidak ada lagi yang berkuasa kecuali Allah. Siapa 4 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara pada kiamat? Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, salasun, ada 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati,
di mana mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamah, wala yujakkihim, dan mereka tidak akan disucikan dari dosa dan kesalahannya, wala yanduru ilaihim, dan mereka tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, walahum azabun alim, dan bahkan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Satu, syekhun zanin, aki-aki masih berzina. Disebut syekh teh kula atohul akhirnya. Syekh itu memang ada apa mana? Syekh bisa berarti orang kaya, kongrat syekh. Syekh bisa berarti orang berilmu. Tapi syekh juga bisa berarti aki-aki. Mangga syekh kapayum, ni ato syekh teh pada aki-aki. Tua keladi, makin tua dengan tengah masih melakukan maksiat. Satu, dua, wa malikun kazzabun, wa malikun pemimpin, penguasa. Kazzabun, zanya pakai tasjid, gede bohong, gedebul, tahu nih? Ngawadul, nauzubillah. Ibu suka bohong? Tak apa. Bapak suka bohong? Innal kaziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujuro yahdi ilan nar. Bohong itu akan mengarah kepada perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa ujungnya ya neraka. Maka itu jangan mulai dengan kata-kata bohong. Sekali nggak bohong, pasti Bu. Untuk menutupi kebohongannya teh, kebohong deh. Ibu ngaos, tadi, ngaos, atau ibu pangpayuna, jeung saha bingung, muter tah, jeung ibu pulana, terus ngaos kamana, bingung. Terus saya bohong. Jangan ya. Qul khairan. Rasulullah SAW suksesnya dakwah itu karena adanya benaran apa yang diucapkan dan apa yang beramalkan. Ini seperti sepele Pak. Sangat sulit. Tapi kalau kita sudah jujur apa yang dilisankan dengan mulut, apa yang dilakukan dengan tangan, itu akan menjadi modal yang paling dahsyat. Di pedagang akan banyak orang percaya. Di pekerja dia akan dipercaya oleh owner. Di istri dia akan disayangi oleh suami. Di suami akan jujur itu pangkal utama dalam kehidupan. Yang ketiga, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Miskin teh sombong. Ulangi Bu, satu siapa yang tidak akan dilihat bahkan dapat azab pada hari kiamat? Orang tua yang berzina. Dua, raja penguasa yang suka berdusta. Tiga, orang miskin yang sombong. Bagian kelima, azab bagi orang yang sombong, tidak taat kepada Rasulullah SAW. Ternyata Pak, bukan cuma nunggu akhirat. Kan tadi akhirat, yaumil kiamah, di dunia keneh dikontan. Nih, ada riwayat nih, sejarah nih. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia makan, rajulan akala, dia makan inda Rasulillah di samping Rasul bishimalihi dengan tangan kirinya. Di samping Nabi dia makan dengan tangan. Jadi Bu, hati-hati, sok muka uleman rasok.
garpu jeung senok pakepuk paciuh lewek senok belepegap kengeng tua nganggo senok badai make bedog gepek bae maka gaji itu hanya sebagai alat saja. Ketika memasukkan makanan minuman harus dengan tangan kanan. Pas ai teman dimasuk matikeun di ibu pengawasannya Allahu akbar bala-bala itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak merasa itu dosa besar. Jemaah pengajian Darul Mutakin, hati-hati. Harus disiplin. Ya. Nah, laki-laki itu bicara ketika Nabi mengatakan kul biyaminik. Wahai sahabatku, makanlah engkau dengan tangan kananmu. Itu perintah siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang itu menjawab, la astati', aku tidak mampu. Abdi mah kidal meureun gitu. Di baheula aktivitas itu selalu dengan tangan yang ada gitu aya, badminton kan. Aku mah kidal. Maka apa sabda Nabi? Qala la astata', sebetulnya engkau bukan tidak mampu. Ma mana'ahu illa kibar. Tidak ada yang menghalangi kau tidak mampu makan dengan tangan kanan kecuali al-kibru, kesombonganmu. Maka apa yang terjadi? Qul fama rafaha ila fi, akhirnya orang itu tidak bisa mengangkat tangan itu ke mulutnya. Kieu we pada pijer. Dia tuh kawan. Terus ayah Nabi cenah bukan berarti boleh kan? Sabda Nabi ini bukan hanya berlaku untuk sahabat Nabi, juga. Pokoknya apa yang dicontohkan Nabi, diperintahkan Nabi, wa ma atakumur rasul bakhuduhu wa ma nahakum anhu fan. Siapa yang tahu surah apa ayat berapa? Anak teh ada? Ok siap teh. Bang. Ayat berapa? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang Nabi datangkan, contohkan, ambil, laksanakan, kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang Nabi jauhi. Cung. Buatnya nih. Surah apa? Sering itu kali. Boleh searching. Sampai 5, 4. Tawadu semua ini Pak Ustadz. Tawadu semua. Tawadu semua. Ya. Alim disebat sombong. Mohon. Jadi tawadu ya. Alhamdulillah. Sok atuh ngajung. Al-Hasr ayat 7. Di keep dulu ya. Yo silap di kamaklum lah. Boleh Pak Ustadz sambil di pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik, satu lagi. Siap Bu? Sebutkan 3 kelompok manusia yang tidak akan dilihat pada kiamat. Tadi tuh yang belum pernah dapat hadiah coba. Belum pernah? Yang belum pernah ya? Sebutkan 3 kelompok manusia yang tidak akan dilihat pada kiamat. Belum ya? Mangga Bu Haji, mangga. Tepangkeun Bu. Pak Ustadz, saya Esti dari Cipageran. Jawabannya yang pertama orang tua yang berzinah, yang kedua raja atau penguasa yang suka berdusta, yang ketiga orang miskin yang sombong. Sohe. Ibu meni pinter nggak Ustaz? Lancar ya Pak Ustadz ya? Lancar, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Satu lagi,
sejarah hidup siapakah yang dijelaskan di Quran surah Al-Qasas 76 sampai 81? Cung, Ikhwan yang belum pernah, coba kita kasih kesempatan ya. Yang belum. Sejarah siapakah yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 76 sampai 81. Wah, itu mah Tuh. anak TK juga udah hafal ya. Sok bapak-bapak, mangga. Cung, yang belum pernah Pak Haji. jangan yang langganan dapat hadiah. Coba yang belum pernah. Kayaknya Pak Ustadz belum pernah nih. Sering hadir tapi belum pernah saya ngasih hadiah. Coba Pak Ustadz bangga. Sejarah korun. Ya. Sejarah korun. Alhamdulillah, Korun. Siapa yang tahu? Satu lagi, siap Teh Dewi? Di depan nih. Karena ini pertanyaan mudah, jadi harus tolong diawasi siapa yang duluan ngacung. Besar kebijakan MC. Atak sing caket ke MC. Baik. Korun itu hidup pada zaman Nabi. Cung. Pala lintar ini Pak Ustadz. Batal. Batal. Rewardnya pahala. Satu lagi. Pertanyaannya, sebelum korun sombong, apakah jawab ya atau tidak? Apakah dia termasuk orang soleh atau orang salah? Harusnya ngacung dulu ya Pak Ustadz ya. Ngacung baru dulu, menjawab. boleh ngacung dulu. Pertanyaan masih tentang korun. Gimana? Pertanyaan terus ngacung dulu, jangan disertai dulu jawaban. Nanti saya tunjuk mana yang terlebih dahulu ya. Ya, Pak boleh. Asep ya, maaf ya. Boleh. Masih mesti- tentang korun. Ketika korun setiap pagi sore beriring-iringan dengan ribuan pengawalnya, membawa ribuan ton emas dan perhiasan, ribuan unta dan sebagainya, di situ manusia yang berkomen terbagi dua kelompok. Coba jelaskan apa komen orang yang tidak berilmu. Cung. Coba ya, bentar ya. Yo. Ada di Bentar, terjemahan. Ibu ini duluan. Apa komennya? Dengan ibu siapa dari mana? Mangga. Marga Asih. Berkatalah. Berkat moga-moga Ya. kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada korun. Ya, sahih. Dia berharap kepada Allah, moga-moga aku juga diberi harta emas yang luar biasa kaya korun. Yang kedua pertanyaannya, siap. Saya Pak Ustadz. Apa komen orang yang berilmu? Yang mana ya? Cung. Kang Asda yang mana? Coba. Nyimak nggak tadi yang mana duluan? Apa komen orang yang berilmu? Yang mana? Coba. Yang nu dipengker. Baiklah. Kan saya hampiri. Silakan. Bentar ya. Kita kasih kesempatan yang belum mendapatkan hadiah ya. Mangga Ibu. Akan besarlah bagimu kalau Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beramal soleh. Sebutkan Quran surat berapa, ayat berapa? Surat apa? 81. Ya, alhamdulillah. Sahih. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sayapnya Pak Ustadznya, hadiahannya. Ya. Sekarang setelah dibahas tentang sombong, al-kibr, ujub dan bagaimana sombongnya korun dengan pertanyaan tadi semua jawabnya benar. Mari kita lihat visualisasi tayangan film tentang kesombongan korun dan akib. Nah, silakan tim, siap-siap tim. Ini ruangan mau digelapkan.
Kotak impak dulu keliling silakan. Stop ya. Silakan, kotak impaknya dulu, biar maju dulu. Enggak, wios pinuh ke Bu, pinuhan Bu. Jamaah yang Allah muliakan, saya tidak akan banyak komentar tentang film ini. Yang jelas semuanya dinukil dari di antara sumbernya adalah Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat berapa Bu? Sampai berapa? 76 sampai 81. Ya. Siapakah Qarun itu? Pada awalnya dia seorang yang sangat soleh. Waktu itu bukan Al-Quran kitab sucinya. Siapa yang tahu? Kitab apa waktu itu? Taurat. Beliau ini, Qarun ini dikenal orang yang paling fasih, paling lembut, paling syahdu kalau membaca kitab Taurat. Kalau beliau baca kitab Taurat, semua menangis. Hebatnya Bu, kok bisa begitu ya? Tadinya orang soleh, ahli ibadah, jadi sombong. Awas hati-hati, pelajaran untuk kita. Soleh Bu, ahli ibadah, dekat Nabi Musa. Dan beliau minta kepada Nabi Musa untuk didoakan menjadi orang kaya. Didoakan oleh Nabi Musa, doa Nabi dikabul. Dan ketika awalan jadi orang kaya yang ahli infak, ahli sodakoh. Hartanya digunakan jihad fisabilillah, fakir-miskin dan sebagainya. Ketika kekayaan ditambah-tambah lagi berlipat-lipat demikian banyaknya sampai detik ini belum ada manusia yang menandingi kekayaan Qarun. Datang setan. Nah, mulai digoda dia sedemikian rupa, akhirnya menjadi manusia yang paling sangat durhaka, menentang kepada ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, dan dia mengatakan, aku kaya ini dikarenakan karena kepandaianku, karena ilmuku, aku tidak mendapatkan bantuan dari siapapun. Ya, turunlah azab. Ya. Baik, sambil berjalan, yang depan silakan di off saja dulu. Bismillah. Bu, siap Bu? Ya, yuk kita simak ya. Asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, cut dulu, silakan dinyalakan lagi. Ustaz Dayat mau berangkat Haj, dan sekarang beliau mau pamitan. Mohon doa pada kita. Tolong di-on-kan lagi. Alhamdulillah. Apunten Bapak Ibu ngawagel. Bismillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bisa berkumpul silaturahim. Dan saya pada hari ini mohon pamit kepada Pak Ustadz, pada semua para jemaah. Insyaallah saya mengemban amanah tugas untuk berhaji dan sekaligus membimbing para jemaah ke Tanah Suci sebanyak 95 orang. Oleh karena itu, yang pertama, saya atas pribadi, Bapak Ibu mohon maaf atas segala kesalahan kehilapan.
pada semua para jemaah Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, mohon doa dari semuanya. Mudah-mudahan kami jemaah dari KBHU, mungkin mudah-mudahan semuanya bisa berangkat, diberikan kekuatan lahir batin, sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran sampai ke tanah suci, ya, dan bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa kembali tanah air berkumpul kembali dengan kita di sini dan sehat walafiat dengan meraih haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa dari kami pun mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat bersama keluarga, dan juga Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah pada saatnya nanti Allah mengundang Bapak Ibu untuk berangkat ke tanah suci, baik untuk berhaji ataupun berumroh, insya Allah. Dan jangan lupa kalau Bapak ingin haji ataupun umroh, jangan kemana-mana, bergabung bersama kami KBHU Darul Muta. Bapak Ibu demikian, karena sekarang saya langsung ke Pusdikpom. Insya Allah nanti akan dilepas oleh Pak Dirjen PHU, nanti akan ke Barkasi, nginep di Barkasi, kemudian akan langsung take off menuju Madinah Al-Munawwarah, dan insya Allah kembali rencananya tanggal 21 Juni insya Allah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Lajengkeun Pak Ustaz hapunten. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan jawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka akun yasarlaka haitsu ma kunta. Ya. Kegiatan kelancaran di samping jemaah haji sesuai dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zal hajian mabrur dan amin ya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang belum berangkat, terutama semoga Allah memberangkatkan Bapak Ibu si Mekah, baik haji maupun umrah.